Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 40, demikian firman Tuhan. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Saya ulangi sekali lagi, Kisah Rasul 2 ayat 40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Amin. Untuk firman Tuhan. Ya, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pagi ini yaitu bertobatlah, selamatkan dirimu. Ya, bertobatlah, selamatkan dirimu. Ayat ini adalah satu rangkaian dari khotbah Petrus saat hari Pentakosta. Dan ini adalah bisa dikatakan sebagai kalimat penutup dari khotbah Petrus di hadapan ribuan orang di hari Pentakosta. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Saudara, kalau kita membaca khotbah Petrus ini dan dalam perikop yang di atasnya mulai ayat 1, kita dapati, saudara, ayat 40 ini sebenarnya pada awalnya ditujukan untuk siapa? Kita bisa melacaknya dari pasal 2 ayat 5, ayat 9 dan sampai 11. Siapa saja mereka itu? Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Di hari Pentakosta, perayaan Pentakosta Yahudi, orang-orang saleh di seluruh dunia berkumpul merayakan hari Pentakosta. Dari mana saja mereka? Walaupun tidak disebut secara keseluruhan, tapi dari 15 daerah yang disebutkan, itu paling tidak mewakili 3 benua. Coba kita baca ayat 9 sampai ayat 11. Kita orang Partia, Media, Elam. Saudara, Partia itu Persia. Itu Iran yang sekarang. Media, Elam itu juga termasuk daerah Iran untuk zaman modern ini. Lalu Mesopotamia itu Irak untuk sekarang ini. Dilanjutkan ayat 9, Yudea. Yudea itu masuk daerah Israel. Dan Kapadokia, Pontus dan Asia itu masuk Turki semua. Frigia dan Pamfilia itu masuk Yunani. Mesir itu masuk Afrika ya. Dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene itu masuk Afrika. Pendatang-pendatang dari Roma itu masuk Eropa. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta itu orang Yunani, dan orang Arab
orang Arab. Jadi mereka yang berbahasa Arab. Bisa dari Arab Saudi, bisa dari Yaman, bisa dari Syria. Pokoknya yang masuk di daerah grup Arab. Daerah-daerah yang disebut tadi paling tidak mewakili 3 benua, Eropa, Afrika, dan Asia. Pada zaman itu disebut sudah termasuk ya seluruh dunia. Karena paling tidak mereka sudah mewakili. Dan mereka semua adalah disebut sebagai ayat 5 orang-orang saleh. Dan kembali lagi ke konteks pada saat firman ini disampaikan. Mereka datang dari 3 benua. Dan ketika firman ini disampaikan, rata-rata mereka ada dalam pendudukan penjajahan Romawi. Nah tentu ketika Roma datang ke berbagai tentara Romawi datang ke berbagai daerah yang disebut tadi. Di daerah Arab, Turki sampai di Turki, Yunani, itu semua dikuasai oleh orang Romawi. Tentu mereka membawa tentara, pasukan yang sangat banyak dan ditempatkan di masing-masing daerah, termasuk di Yerusalem, di Israel. Dengan datangnya ribuan pasukan di beberapa daerah, tentu akan membawa satu kebiasaan, tradisi, pola hidup yang baru yang dibawa oleh pasukan dari Eropa ini, dari Romawi ini. Kebiasaan orang Romawi ya, sebagai tentara, mereka biasa memperkosa. Mereka suka dengan adu fisik, kekerasan. Dan pada zaman itu mereka akan membawa satu cara hidup sesuai dengan kehidupan bangsa Eropa. Seks bebas, itu pasti. Mereka akan melakukan persinahan di tempat di mana mereka tidak mungkin membawa istri mereka di medan perang, di tempat di mana mereka ditugaskan. Maka di setiap daerah yang disebutkan tadi paling tidak ada gaya hidup baru, gaya hidup Eropa. Ya, kita bisa rasakan gaya hidup Eropa di Bali ini. Begitu bebas, minuman keras bebas, seks bebas, kawin cerai bebas. Walaupun tidak semua mereka punya pandangan seperti itu, tapi secara umum kita bisa rasakan dampaknya paling tidak di Bali ini. Dan apa yang dibawa pada zaman itu paling tidak kurang lebihnya sama. Dan di zaman itu premanisme juga begitu ya menyebar luar biasa. Hari ini juga premanisme lagi seru-serunya di Indonesia ini. Kekerasan seksual, kumpul kebo, hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Itu semua pada saat itu menjamur di rasanya. Nah, orang-orang saleh itu datang dari negara-negara itu yang seperti itu. Perjudian, penipuan, perampokan. Saudara, peristiwa Pentakosta ini adalah setelah Yesus naik ke surga. Kurang lebih 33 Masehi. Yang 600 tahun kemudian saja. Ya. Ada istilah jahiliyah, zaman kebodohan. Kenapa ada istilah zaman jahiliyah, zaman kebodohan? Ya karena praktek hidup mereka. Kawin cerai, kekerasan, premanisme, perampokan, perjudian.
Dan pada saat ini disampaikan, betul-betul pada saat itu Petrus menyampaikan secara kontekstual terjadi pada zaman itu di setiap daerah dari mana mereka datang, bahkan termasuk tidak lepas di Yerusalem pun banyak yang melakukan praktek seperti itu. Banyak. Itu sebabnya melihat situasi dunia yang begitu rusak, begitu bejat, begitu hancur-hancuran, firman Tuhan yang disampaikan melalui Petrus kepada orang banyak saat itu betul-betul tepat. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Loh, tapi persoalannya itu disampaikan kepada siapa? Pendengarnya itu rata-rata dikatakan ayat 5 tadi orang saleh dari seluruh dunia. Ada dua golongan di sini. Yang pertama orang-orang saleh dari seluruh dunia. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Secara perilaku keagamaan mereka baik. Secara perilaku keagamaan orang melihat itu saleh. Tetapi ternyata itu hanya casing. Casingnya saja baik, saleh, melakukan ibadah dengan rutin. Tetapi apa yang dilakukan, yang disebut kesalehan, yang ditempelkan untuk mereka orang-orang Yahudi dari berbagai pelosok dunia ini, hanya sebatas tradisi, kebiasaan saja. Ya, namanya hari Pentakosta yang ngumpul di Yerusalem, dari berbagai daerah datang ngumpul. Pas hari raya mudik, ya itu kan tradisi. Secara moral mereka terkenal baik, tetapi tidak sampai menyentuh di dasar hati mereka betul-betul memiliki iman kepada Yesus. Dan mereka tidak percaya Yesus sebagai Mesias, walaupun mereka berharap akan hadir, akan datang Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Mereka tidak mau terima Yesus. Mereka menolak Yesus. Bahkan mereka menyalibkan Yesus. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Tetapi Tuhan membuatnya menjadi batu penjuru pokok keselamatan. Orang-orang Yahudi menolak Yesus, bahkan menyalibkan Yesus. Mereka tidak mengerti bagaimana mengenal Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi sampai mengalami persekutuan yang indah dengan Tuhan. Maka firman Tuhan juga mengatakan segala kesalahan manusia itu seperti kain lapuk, kain yang usang. Karena apa? Hanya casingnya saja, hanya tampak luarnya saja, tetapi dalamnya penuh iri dengki. Maka kalau kita melihat dan membaca ayat-ayat seterusnya dalam Kisah Rasul ini, kita melihat siapakah yang selanjutnya akan membantai orang-orang Kristen, yang akan mau menangkap, menyiksa, dan memenjarakan, bahkan membunuh orang Kristen. Mereka adalah para imam. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang terkenal saleh. Membunuh bagi mereka ada hal biasa, karena tidak satu pandangan. Di hati mereka yang ada hanya dendam, sakit hati, iri, dengki. Kebaikan, kesalehan hanya sebatas
tampak luar saja. Maka seruan di ayat 40 ini, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Angkatan yang jahat yang ada di sekeliling mereka, termasuk diri mereka yang ikut arus kejahatan, yang dibalut dengan kebaikan, dibalut dengan kesalehan. Hidup keagamaan mereka tampak baik, tampak indah, tapi hatinya tidak mengalami pertobatan. Maka firman Tuhan ini berseru mengingatkan mereka dengan keras. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Apakah ini terbatas untuk mereka saja? Tidak. Sampai hari ini firman Tuhan ini digemakan. Ketika firman ini dituliskan, berarti firman Tuhan itu tidak berhenti sampai saat itu saja, tetapi sampai hari ini, sampai Yesus datang. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat. Jangan ikut gaya hidup duniawi. Kumpul kebun, hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Jangan ikut arus dunia ini yang hanya mengandalkan okol, kekerasan fisik, premanisme. Jangan ikut arus dunia ini, korupsi, judi, judi online. Hati-hati ya. Jangan ikut arus dunia ini yang menghancurkan kehidupanmu. Selamatkan diri. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat. Pengaruh dunia itu begitu kuat dan begitu banyak, begitu masif ada sekeliling kita. Selamatkan dirimu. Beri dirimu diselamatkan oleh Tuhan. Jangan ikut arus dunia. Yang rajin ibadah, yang rajin pelayanan. Jangan ikut arus dunia ini, tapi ikutlah arusnya Tuhan, maunya Tuhan, kehendak Tuhan. Supaya hidupmu selamat. Jangan hanya nampak aktif beribadah, jangan hanya nampak aktif melayani. Jangan hanya casingnya saja Kristen. Tapi sampai ke kedalaman hatimu, betul-betul mengalami kehadiran Tuhan yang membuat shalom, damai sejahtera hidupmu, yang menguntungkanmu, yang memuliakan hidupmu karena kehadiran Yesus untuk menyelamatkanmu, menyelamatkan kita itu adalah untuk memuliakan hidup kita. Yang dulunya jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, kita seperti jatuh dalam lumpur yang kotor, tapi Tuhan pungut kembali, dibersihkan, kita dimuliakan menjadi putih seperti salju oleh darah Yesus, oleh pengorbanan Yesus. Jangan ikut-ikutan gaya hidup teman-temanmu, komunitasmu, tetapi milikilah prinsip hidup firman Tuhan, ikut kehendak Tuhan. Walaupun mungkin di tempat kerja banyak kesempatan untuk korupsi, untuk mengambil keuntungan yang tidak seharusnya, jangan ikut arus itu. Ikutlah kehendak Tuhan. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat. Tapi firman Tuhan ini bukan hanya berhenti kepada mereka, untuk mereka orang-orang yang tampaknya saleh di luar mereka, tapi dalamnya kosong. Orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, imam-imam, mereka seringkali digambarkan oleh Yesus seperti kuburan.
Luar tampaknya bagus, indah, dikijing, dihiasi begitu indah, mewah, tapi dalamnya adalah bangkai. Jangan seperti itu. Kalau hidup kita seperti itu, berilah dirimu diselamatkan oleh Tuhan. Dengan cara bagaimana? Bertobat. Bertobat itu artinya apa? Jangan hidup dalam dosa. Tinggalkan dosamu. Tinggalkan cara hidupmu yang penuh dosa. Gambarannya seperti apa? Seperti Yusuf ketika dirayu istri Potifar. Apa dilakukan oleh Yusuf? Lari. Kenapa lari? Kalau tetap tinggal di situ, dia bisa jatuh dalam dosa. Pekerjaanmu, aktivitasmu, kalau membuat engkau jatuh dalam dosa, walaupun pekerjaanmu itu kelihatannya baik, tapi kalau itu membuat engkau jauh dari Tuhan dan jatuh dalam dosa, tinggalkan. Kalau pekerjaanmu sekalipun itu kelihatannya tampak baik, tapi kalau itu membuat engkau jatuh dalam dosa, lebih baik tinggalkan. Cari pekerjaan yang bisa membuat engkau lebih dekat dengan Tuhan. Membagi waktu untuk pelayanan, untuk ibadah. Jangan hanya melulu bekerja. Lama-lama jauh dari Tuhan. Lama-lama jauh dari pelayanan. Dan kalau jauh dari Tuhan, jauh dari pelayanan, apa yang terjadi? Terjebak dalam dosa. Dosa yang lain. Kenapa? Jauh dari Tuhan, jauh dari pelayanan itu membuat hati kita itu kosong. Tidak diisi firman. Sehingga ketika kesempatan dosa itu lewat di hadapan kita dan itu nampaknya enak, menggiurkan, seperti ketika Hawa melihat buah yang dilarang Tuhan itu. Wah, nampaknya indah, enak sekali. Akhirnya dimakan juga. Maka hati-hati. Ada juga bagian kelompok orang seperti yang ditulis di dalam Titus 1 ayat 16. Titus 1 ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Kalau ini kebalikan dari orang-orang saleh dalam Kisah Rasul 2 kan. Ngakunya kenal Tuhan hanya di mulut. Tapi perilakunya, perbuatannya terang-terangan tidak mengikuti maunya Tuhan. Tidak menggambarkan kalau dia anak Tuhan, orang yang beriman. Mengaku mengenal Allah, tapi dari perbuatannya sebenarnya mereka bukan anak Allah. Kalau yang pertama tadi casingnya bagus, kelihatan soleh. Kalau ini perbuatannya tanpa luarnya memang betul-betul ya di bawah standar. Ya berjudi, ya berzina. Ini kan urusan saya. Yang penting aku orang Kristen, aku percaya Tuhan Yesus kok. Lihat KTP-ku. Sama Kristen. Kalau yang kedua ini tampak luar memang rusak. Apa yang tampak di luar rusak, dalamnya juga begitu. Pasti jauh dari Tuhan. Kalau hatinya betul-betul takut akan Tuhan, dia tinggal dalam lingkungan yang rusak dan bejat, dia akan membuat tersiksa hidupnya, lalu akan tinggalkan lingkungan seperti itu.
Maka untuk golongan yang kedua ini, berlaku firman Tuhan di Rasul 2:40. Berilah dirimu dari angkatan yang jahat. Dengan cara bagaimana kita memberi diri kita dari angkatan yang jahat ini supaya kita diselamatkan, dengan cara ayat di atasnya tadi berbicara tentang bertobatlah, percaya Tuhan Yesus, engkau akan diampuni. Percaya sungguh-sungguh, bertobat. Bertobat itu bagaimana sih? Tidak ngelakuin dosa lagi. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah benci dosa. Saya lupa lagu lama itu sudah. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau hati kita semakin cinta Yesus, maka kita juga akan semakin benci dosa. Hal ini tidak bisa berjalan bersama-sama. Cinta Yesus dan cinta dosa tidak bisa jalan sama-sama, saudara. Kalau kita menyatakan cinta Yesus, ketika ada pengaruh dosa sedikit saja, kita sudah terasa, iya, ada kepekaan rohani. Kita akan merasa, ini kayaknya bukan komunitas saya. Ketika merasakan ini bukan tempat yang seharusnya aku di sini, dia akan cepat pergi. Bertobat dari cara hidup yang sia-sia, yang penuh dosa. Sebab upah dosa adalah maut. Tapi kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus adalah hidup yang kekal. Bertobat itu tinggalkan dosamu, perbuatan dosamu. Percaya Yesus dan ikuti jejak Yesus, teladan Yesus, ajaran Yesus, ikuti, taati firman-Nya Yesus. Firman-Nya Yesus kita bisa belajar, baca, renungkan melalui Alkitab kita. Kita bisa dengarkan dari media-media online tentang khotbah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan melalui audio, melalui video, atau kita membaca, merenungkan sendiri dari Alkitab kita ini. Isi hidupmu dengan firman Tuhan melalui perenungan tiap hari, membaca firman Tuhan tiap hari, dengarkan firman Tuhan tiap hari. Lihat mungkin khotbah-khotbah atau konten-konten rohani. Isi hidupmu dengan hal-hal yang rohani. Firman Tuhan juga bisa disampaikan melalui orang tuamu, melalui teman-temanmu yang seiman. Maka carilah komunitas teman-teman yang seiman. Karena apa? Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ayo lihat komunitasmu hari-hari ini. Kalau komunitas nongkrong kita dengan teman-teman yang tidak takut akan Tuhan, kita akan terbawa arus. Karena kebiasaan baikmu akan semakin lama semakin diajak, dibawa oleh teman-teman. Dan itu akan sulit untuk menolaknya. Maka cari komunitas pergaulan yang sama-sama takut akan Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh berkenalan dengan semua orang. Boleh. Tapi dalam hal bergaul, cari komunitas yang takut akan Tuhan. Supaya hidupmu selamat dari angkatan yang jahat. Hari-hari ini begitu jahat juga. Ya, anak-anak kita yang main game. Anjir! Cicing lu. Ini kelihatannya sederhana loh, saudara. Tapi dari komunitas game yang online ini, game online ini, tanpa disadari, tanpa kalian sadari, kalian sudah ikut gaya bahasa mereka. Itu baru gaya bahasa.
sudah terbangun. Belum lagi nanti kalau kopi darat, ada waktu kopi darat. Saudara, beberapa hari yang lalu ketangkap itu hacker internasional yang meretas triliunan kripto aset internasional. Itu umurnya rata-rata 20 tahunan, saudara. Bisa bayangkan? Itu berawal dari komunitas game online, saudara. Bisa bayangkan? Dan mereka merekrut teman-teman itu dari game online itu, lalu mereka saling mengajarkan bagaimana caranya meretas, menghack akun bank, akun surat-surat berharga, akun-akun kripto. Mereka saling bertukar informasi, saling ngajari melalui apa? Komunitas game online. Yang jahat itu tidak selalu diperhadapkan dekat dengan kita secara offline, secara online pun kita bisa banyak melakukan kejahatan. Dan tidak hanya terbatas ke orang-orang yang sudah usia lanjut, tapi anak-anak pun sekarang. Kitab Yeremia itu, kejahatan itu ada jari-jari kita, terkena jari jemarimu yang tinggal scroll saja. Kita salah pilih scroll. Konten apa yang kita tonton, kita sudah masuk dalam jebakan dosa. Kalau kita scroll yang bagus, konten-konten yang bagus, itu akan memperkaya kita, membuat kita beruntung. Tapi kalau kita scroll konten-konten yang jahat, yang jelek, yang buruk, ya, kita akan diajari hal-hal dosa, hal-hal jahat. Bukan untung, tapi hidup kita semakin hancur dan untung. Maka hati-hati, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat. Dengan cara bagaimana? Bertobat, percaya Yesus sungguh-sungguh, cinta Yesus sungguh-sungguh. Hidup di firman-Nya dalam hidupmu. Baca renungkan. Anak-anak rajin kembali ya baca Alkitab ya tiap hari. Hidup anak-anak ada satu dewasa yang selalu rajin ngasih tanda love, berarti sudah baca. Ibu rajin ya, sudah baca. Jawabannya rajin baca. Ayo anak-anak isi hidupmu dengan firman Tuhan. Baca renungkan. Sekarang sudah Bapak Ben kasih ya banyak pertanyaan penuntun ya, jawabannya juga ada. Untuk baca Alkitab dewasa juga ada garis-garis besar untuk mempermudah bagaimana supaya kita bisa mempelajari firman Tuhan dan memahami, mengambil prinsip-prinsip rohani dari firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Itu salah satu cara untuk kita selamat dari angkatan yang jahat, dengan cara bagaimana bertobat, percaya Yesus sungguh-sungguh, lalu mengisi kehidupan kita itu dengan hal-hal yang rohani, lalu lakukan, taati firman Tuhan itu setiap hari, setiap waktu. Maka hidupmu akan mengalami makna keselamatan yang sesungguhnya. Hidupmu selamat, pekerjaanmu selamat, rumah tanggamu selamat. Dan itu betul-betul menjadi anak Tuhan yang berkenan dan dikenal oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawanya, mati dan kau salib, mencurahkan darahnya untuk pengampunan dosa. Maka ayo hidup sungguh-sungguh dalam pertobatan. Jadi saksi Tuhan. Hidupmu diberkati. Melalui hidupmu orang lain diberkati. Alami kuasa Tuhan, kasih Tuhan dalam hidupmu. Dan biarlah kuasa dan kasih Tuhan yang kau alami itu menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekelilingmu. Amin saudara. Mari kita bersama-sama ambil bagian dalam perjamuan.